Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro dengan saya Rizka Akbar dengan NIM 2106012013012 dan rekan saya Daniel Witansa Samuel dengan NIM 210600120130133. Dan saya Muhammad Fafian Adinata dengan NIM 210600120130132 dan kami akan membawakan proyek tugas akhir kami yang berjudul Alat Bantu Mobilitas Tunanetra berbasis audio spasial. Subsistem pertama adalah subsistem dengan judul perancangan sistem deteksi objek berbasis clustering pada alat bantu mobilitas tunanetra. Komponen yang digunakan pada subsistem ini berupa time of flight kamera sebagai sensor dan Raspberry Pi 4P sebagai mikroprosesor. Subsistem ini berisi 4 bagian besar, yaitu deteksi objek, pengukuran jarak objek, pemetaan sudut objek, dan pemutaran audio spasial dari dataset. Secara keseluruhan, proses pada subsistem ini digambarkan pada bagian alir berikut. Deteksi objek dilakukan menggunakan algoritma K-means clustering untuk menyeleksi objek terdekat. Hasil seleksi objek menghasilkan koordinat deteksi yang digunakan untuk menyeleksi area objek. Nilai jarak pada tiap piksel pada area deteksi diurutkan lalu dihitung nilai rata-rata pada kuartil kedua yang menghasilkan nilai pengukuran jarak objek. Lalu, centroid objek digunakan sebagai acuan pengukuran sudut objek dengan pemetaan koordinat terhadap frame yang dilakukan dengan koreksi distorsi lensa menggunakan fungsi arcus tangan. Pada pemutaran audio, sudut objek disegmentasi menjadi 7 bagian horizontal dan 3 bagian vertikal sehingga menghasilkan nilai indeks yang akan digunakan untuk menentukan audio dari dataset yang diputar untuk menginformasikan pengguna melalui audio spasial. Pengujian deteksi objek dilakukan dengan menguji 5 jenis objek dengan bentuk berbeda dan dapat disimpulkan sistem dapat mendeteksi objek terdekat. Pengujian akurasi pengukuran jarak dan sudut objek dilakukan dengan membandingkan nilai pengukuran dengan nilai aktual. Data pengujian dianalisis menggunakan metode mean absolute percentage error dan menghasilkan tingkat akurasi sebesar 97,468% pada pengukuran jarak dan 98,972% pada pengukuran sudut. Hasil audio spasial diuji perbedaan respons frekuensi pada channel kiri dan kanan pada puncak bunyi suara menggunakan perangkat lunak Adobe Audition. Subsistem kedua adalah subsistem dengan judul Perancangan Sistem Pengenalan Posisi, Jarak, dan Jenis Objek Berbasis CNN pada Alat Bantu Mobilitas Tunanetra. Komponen yang digunakan pada subsistem ini yaitu kamera webcam dan kamera time of flight sebagai sensor, Raspberry Pi 4B sebagai mikroprosesor. Subsistem ini memiliki 6 bagian pemrosesan, yaitu identifikasi jenis objek, segmentasi posisi, klasifikasi jarak objek, seleksi objek, dan transmisi informasi dalam bentuk audio dataset. Gambaran umum proses kerja subsistem ini ditunjukkan pada bagian alir berikut. Identifikasi objek dilakukan dengan algoritma Convolutional Neural Network model YOLO menggunakan data masukan citra digital dari kamera. Keluaran yang dihasilkan berupa data jenis objek dan data pusat massa objek berdasarkan perhitungan titik tengah area luasan objek. Segmentasi posisi dilakukan dengan membagi citra kamera menjadi 3 bagian, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Posisi objek dapat dikenali berdasarkan lokasi pusat massa objek di dalam frame citra kamera yang telah disegmentasi. Pengukuran jarak dilakukan menggunakan kamera time of flight, kemudian diklasifikasikan setiap rentang jarak 25 cm. Frame citra kamera digabung dengan frame citra kamera time of flight, kemudian disesuaikan agar dapat menyeleksi objek sebanyak maksimal 2 objek dengan jarak terdekat. Informasi jenis, posisi, dan jarak objek kemudian ditransmisikan kepada pengguna melalui earphone. Botol dengan jarak 75 cm di tengah. Pengujian dilakukan menggunakan 5 jenis objek, 3 posisi objek, dan jarak dengan rentang 0,5 hingga 1,5 meter menggunakan metode mean absolute percentage error. Hasilnya, tingkat akurasi deteksi jenis objek sebesar 73,33%, akurasi deteksi posisi objek sebesar 80,28%, dan akurasi deteksi jarak objek sebesar 58,22%. Dengan titik optimal klasifikasi jarak ada pada rentang 0,5 hingga 1 meter. Akurasi pengenalan objek secara keseluruhan adalah sebesar 54%, di mana akurasi cenderung lebih tinggi pada objek dengan jarak dekat, serta nilai akurasi juga lebih tinggi pada saat objek berada di posisi tengah terhadap sudut penglihatan. subsistem ketiga adalah subsistem dengan judul Perancangan Kendali Program Multitasking pada Embedded System menggunakan concurrent programming berbasis FSM. Komponen yang digunakan pada subsistem ini yaitu web kamera, kamera time of flight, sensor sentuh, dengan Raspberry Pi 4B sebagai mikroprosesor. Program multitasking menggunakan concurrent programming bertujuan untuk menggabungkan dan mengembangkan subsistem sebelumnya menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan serta interupsi sensor dibandingkan sistem yang lebih sederhana seperti Infinite Loop. Subsistem ini dibagi menjadi 3 bagian perancangan, yaitu perancangan kendali sistem concurrent, perancangan kendali sistem deteksi halangan berbasis reading, dan perancangan kendali sistem pengenalan objek berbasis multiprocessing. Pada perancangan sistem digunakan finite state machine dengan hierarki dan concurrency atau disebut concurrent hierarchical finite state machines. S1 dan S2 berisi sistem deteksi halangan berbasis reading. Reading digunakan karena lebih cocok untuk komputasi berbasis set variabel yang sama. S3 dan S4 berisi sistem
sistem pengenalan objek berbasis multiprocessing. Multiprocessing digunakan karena lebih cocok untuk komputasi dengan beban berat. Pengujian dilakukan untuk membandingkan sistem konkaren dan sistem infinite loop berdasarkan respon sistem dalam waktu pemrosesan. Pengujian waktu proses sistem deteksi halangan dilakukan dengan menghitung waktu proses deteksi halangan dengan variasi pergerakan ke kiri, ke kanan, maju, dan mundur. Pengujian sistem deteksi halangan menunjukkan bahwa sistem dengan threading mampu merespon perubahan halangan dengan lebih cepat dibandingkan sistem infinite loop dengan rata-rata pengurangan waktu pemrosesan hingga 19,235%. Pengujian waktu proses sistem pengenalan objek dilakukan dengan menghitung waktu proses objek dengan variasi objek deteksi. Secara keseluruhan, implementasi multiprocessing terbukti efektif dalam mempercepat proses pengenalan objek dengan rata pengurangan waktu proses pengenalan objek mencapai 53,412%. Pengujian waktu proses sistem deteksi halangan dilakukan dengan menghitung proses waktu sistem deteksi halangan dan sistem pengenalan objek dengan menggunakan sensor sentuh sebagai pemicu switching system. Pengujian menganalisis mengenai timing diagram serta waktu proses dari sistem concurrent programming yang telah dibuat dan perbandingannya dengan sistem infinite loop. Timing diagram menunjukkan sistem concurrent berjalan secara bersamaan, berbeda dengan infinite loop yang bekerja secara bergantian. Pengujian menunjukkan bahwa penggunaan concurrent programming mengurangi waktu pemrosesan secara keseluruhan. Pengurangan pada sistem pengenalan objek sebesar 26,579% dan sistem pengenalan objek sebesar 56,431%. Serta sistem dengan concurrent programming tidak memiliki penundaan waktu respon terhadap sinyal dari sensor sentuh ketika melakukan switching sistem dari sistem deteksi halangan ke sistem pengenalan objek.